Maka dari hari itu kita akan mempelajari Wota. Baik, kita langsung mulai saja. Tuh berarti Wota untuk sebutan untuk semua fans idol-idolan. Betul. Misalkan di Jepang atau sekarang udah banyak lokalannya juga. Lokalan? Betul. Jadi ada di Sumedang, ini spesifik ya. Aku mention kamu. Iya benar. Sumedang yang jualan tahu. Ternyata bisa jualan idol gitu ya. Betul. Kalau nggak salah seminggu sekali atau ya sebulan tuh ada jadwalnya. Dia tuh di teaternya buat pertampilannya. Dan buat masuk ke situ nggak gampang, Bang. Serius? Sumpah. Di Wota itu tuh Iya. ada koreonya. Iya. Jadi set. Nah Itu ini sih buat intinya. yang tidak suka ngidol-ngidol, dengarkan baik-baik. Kita tuh benar-benar bisa mempunyai penyemangat dalam menjalankan kehidupan ini. Karena nggak semua orang tuh lahir dengan privilege. Justru orang terdekat kita ini yang mematikan mimpi-mimpi kita. Ngapain sih lu gitu-gitu? Kayak bisa aja lu, gitu kan? Bisa gitu dari mama sendiri. Mimpi-mimpi kita yang besar kadang itu sudah lebih awal runtuh di rumah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah dong, kan bapak gurunya. Iya, Tapi kayak nggak sopan. iya Iya. Pak. Selamat datang. Kenalan dulu. Siapa nama Nak ini? Nama saya Fuad. Oh, Pak Nak Guru. Fuad. Iya, Nak Fuad, betul. Oh, aneh. Ya, jadi bersama mertua ya. Oh, Nak ya. iya. Selamat datang di kelas bimbel hari ini. Wow. Senang Kita sekali. hari ini bimbel terkait tentang seni budaya. Seni budaya. Mata pelajaran seni budaya. Wow, suka sekali saya. Kita akan mempelajari budaya asing. Budaya asing. Iya. Untuk menjadi antek. Antek asing. Iya, saya setuju, saya udah muak soalnya. Baik, silakan disiapkan alat tulisnya. Baik, saya udah mempersiapkan alat tulis. Wah, nggak dijebak ya ini. Kamera masukin. Bagus. Alat tulis Apa tuh. ini? Iya sih, kotaknya mobil. Nggak beneran isinya mobil untuk mobil-mobil ini. Ah ya Allah. Ini namanya obeng ya? Kok obeng? Baik, mata pelajaran pertama kita ada otomotif. Sumpah gue nggak paham lagi. Itu- Ini apa? Baut. Itu baut. Baut, betul. oke. Ini biasanya buat temen baut. Betul. Oke. Buat ngasih jarak. Tapi ini obeng kan? Bukan, obeng tuh yang plus atau min. Itu ini apa? kunci biasanya nyebutnya. Kunci ada ukurannya tuh, kunci 15, kunci ini. Kunci Inggris ini. Bukan, Kunci beda Inggris yang lagi. bisa diputar-putar. Betul, Tahu. Berarti yang ini merah. kunci Thailand. Kok? Dua. Gendernya nggak jelas soalnya. Oh. Dua-duanya ada. Oke, ini alat tulis udah siapa? Iya. Bukunya kalau saya nggak bisa kalau harus buku tulis. Oh iya, Jadi nggak apa-apa, emang nggak buku apa-apa. album biar bersemangat belajarnya. Ya kan kita seni budaya, kita Betul. menghargai semua budaya. Saya setiap melihat suho, kai, itu Iya. rasanya kayak bersemangat belajar gitu. Motivasi. Motivasi. Nah, kita bakal belajar itu juga. Apa tuh Pak? Tapi aku masih salfok sama kotak ini, soalnya properti baru. Lihat, ini kan mobil ya, Iya benar. tapi ada tulisannya. Need for Speed, don't kiss me, don't kiss me. Apa hubungannya? Jangan ditabrak maksudnya. Bener nggak sih? Oh, bener. Iya. Soalnya- ini tuh kayak ala-ala truk yang suka nulis di belakang tuh loh. Jadi dia mau bilang jangan ditabrak. Gitu. Aku tahu siapa yang bakalan nyium mobil itu. Siapa? Expander. Soalnya Expander selalu nyium mobil mahal. Oh iya, kayak kejadian di tol kemarin nggak sih? Iya, itu terlalu banyak kasusnya. Tapi kita kembali lagi ke materi. Baik Pak. Karena ini sudah mendekati SNBT. Apa itu? Oh, udah ganti istilah. Aduh, Udah ganti tua, istilah. ya Allah. Udah ganti istilah. Apa? Mau masuk kuliah. Oh, Iya. SNPTN. SNPTN, Iya. betul. Nah, jadi anak-anak SMA sekarang lagi pada mempersiapkan untuk ujian tes masuk Iya lagi, kampus impiannya. Jurusan apa ya? Nah, Gue udah bingung betul. banget. Apa jurusan Cimampar Bogor? Apa? bis, Gabes jurusan ya. bis. Mas Fuad harus memperbaiki dan mempersiapkan nilainya. Siap. Maka dari hari itu kita akan mempelajari seni budaya dan kita akan mempelajari budaya asing, spesifiknya Jepang. Ini Jepang berarti ya? Jepang, Oh, ini kirain Jepang. itu. Nah, Wota, baik. Kita langsung mulai saja. Baik. Boom. Kita ini definisi dari aku ya. Menurutku, Wota itu sepupu dari Wibu dalam Jepangan. Oh. Tapi sepupu jauh dari K-popers dalam peridolan. Oh, aku mulai nangkep polanya. Mulai melihat arahnya nih. Berarti ini ya Pak ya? Sepupu dari Wibu, sepupu dari K-popers berarti dia spesifik ngomongin idol, tapi Betul. Jepang. Tapi Jepang. Oh itu bedanya. Dan ini kita
bakalan lihat selanjutnya. Kalau menurut Shopee Indonesia, Shopee, jualan aja. Nggak usah jadi Wikipedia. kok Shopee ngurusin definisi ya? Iya. Apa arti wota di JKT48? Nah. Istilah wota adalah julukan untuk mereka yang menyukai idol grup Jepang, bukan spesifik untuk JKT48. Nah, jadi mungkin kalau misalkan K-popers lah, jadi K-popers kan punya nama fandom kan, kayak ada fandom, mungkin satu sebutkan EXO-L. EXO-L, fandomnya? Nah itu EXO-L itu fandom fandomnya. dari EXO. Oke, nah ARMY adalah fandom dari BTS. betul. Stay adalah fandom dari Stray Kids kayak gitu ya. Iya, itu mirip-mirip. Tapi kalau misalkan itu bandnya EXO, nah ini bandnya JKT48. Oke. Gitu. Dan wota tuh kayak K-popersnya. Jadi wota di dalam wota ada banyak lagi subfansnya, fandom-fandom. Gitu. Berarti wota untuk sebutan untuk semua fans idol-idolan. Betul. Misalkan ada idol yang misalkan di Jepang atau sekarang udah banyak lokalannya juga. Lokalan? Betul. Jadi ada di Sumedang, ini spesifik ya, aku mention kamu. Nggak, lu Itu nggak kata nyangka lucu kan? tuh, Iya idol kan? Sumedang. Iya kan? Bahkan di Sumedang aja, yang kota kecil, kabupaten, itu udah ada idol Group. lokalnya. Betul. Wow. Jadi ini tuh udah salah satu budaya yang menurutku udah mulai mewabah di Indonesia. Bahkan sampai duplikatnya dari, kan kita nggak expect ya. Iya benar. Sumedang yang jualan tahu. Ternyata bisa jualan idol gitu ya. Betul. Itu untuk definisinya, Oh, gitu. menyukai idol grup Jepang. Jadi bukan spesifik, tapi emang yang terbesar di Indonesia JKT48. Oh jadi kalau wota tuh, kata wota sendiri dari bahasa Jepang bukan? Betul. Kalau ini ya tuh masih satu akar kata dari otaku, wibu, otaku, wataku. Jadi masih satu akar kata. Oh gitu. Gitu. Iya. Jadi ya kan kalau otaku sendiri emang ngikutin budaya Jepang kan. Iya. Bisa idolnya, bisa mangganya, Lebih bisa umum anime ya? Lebih umum. Cuman karena ya ada beberapa bias, akhirnya tuh jadi agak mulai spesifik, padahal secara makna aslinya itu lebih luas gitu. Oke. Kayak wibu kan dulu yang artinya ejekan, sekarang emang dipakai spesifik orang suka Jepangan. Berarti wibu sama otaku sama ya Pak ya? Oh, kalau wibu sama otaku atau wota. Otaku. Oh, otaku Tadi itu kan katanya masih otaku sama. hubungannya. Iya. Berarti wota lebih spesifik. Wota lebih idol. spesifik. Oke. Idol, betul. Siap. Seperti wibu spesifik anime gitu. Kalau otakunya lebih general, lebih Oh umum. gitu. Mulai melihat gambarannya Paham. terkait budaya asing Berarti ini. jangan sembarang ngomong misalkan Betul. wibu lu padahal dia fans JKT. Betul. Nggak nyambung. Itu dunia yang berbeda sebenarnya. Oke. Kayak misalkan kalau K-drama tuh apa ya sebutannya? Nggak ada ya? sih. Kemarin aku bikin istilah sendiri. Apa? K-dreamers. Oh, K-dreamers. Nah. Padahal kan belum tentu ngikutin K-pop. K-popnya kan. Betul. Nah, kayak gitu juga. Jadi kadang suka, nonton misalkan idol ya JKT misalkan, wah wibu lu. Padahal itu secara maknanya kurang penggunaan. Kurang termnya salah itu. Termnya salah. Duh, bahaya aku takut nggak lulus nih kalau ngobrol nih. Oh, Kita ada akan sejarah. mempelajari sejarah dari peridolan ini. Wow. Nah, salah satu franchise yang paling besar itu adalah 48 Sister. 48 Sister. Dan dia tuh biasa pakai nama kota disingkat, nanti tambahin 48. Contohnya JKT48 Jakarta. Jakarta, AKB48, Akihabara. betul. Oke. KLP48, Kelapa. Apa KL? Kuala Klepon. Lumpur. Klepon. Iya, betul, Kuala Lumpur. bener? Betul. Yeay. Oke. Apa lagi? Tapi fun fact ya, Hah? kan kalau misalkan JKT itu warna merah ya logonya, gini kan. Iya betul. KLP itu tahu nggak warna apa? Hijau. Jadi emang bener kayak Beneran kayak klepon, kelapa. kayak Oh, kelapa. Iya. Kelepon dong. Iya lagi. Hijau gini Berarti nih. luarnya gurih, dalamnya manis. Asik. Eh. Secara industrinya idol sendiri tuh udah dari lama. Bahkan kayak mungkin ada sebelum 48 Sister ini. Cuman ya yang besarnya itu 48 Sister. Jadi waralaba. ya waralaba franchise.
Jadi ini udah berasa ini ya, Bahari itu loh. warteg ya. Warteg. Udah waralaba. Iya, udah franchise. Jadi memang terhubung antara JKT48 sama AKB itu masih satu manajemen. Jadi mereka tuh ada template-template, ya ibarat warteg kan harus warna hijau. Ya, harus ada touchscreen, ada pay letter. Oh, iya bayarnya nanti. Bener. Iya. Bener kan? Nah, jadi emang ada pakem-pakemnya udah disediain. Gitu. Waralaba, grup idola yang didirikan oleh produser Yasushi Akimoto pada 2005 di Akihabara, Tokyo, dengan konsep unik Idols You Can Meet. Idola yang bisa ditemui melalui teater reguler. Nah, mungkin ini juga salah satu bedanya sama K-pop ya. Kalau K-pop tuh, aku mau nanya dulu. Kalau K-pop dia konsernya itu berarti di gimana tuh Bang konsep konsernya? Konsep konsernya? Kayak kayak kalau di Indonesia Istora gitu. Ya. Dia langsung. Ya dia biasanya nyewa stadion atau nyewa sebuah tempat. Dia nggak punya kayak teater tuh kan aku nggak tahu detail ya, nanti mungkin Bapak bisa jelasin. Jadi kalau yang aku tahu teater itu kan berarti mereka sering akan tampil di situ-situ aja kan. Kayaknya itu lebih ngirit deh, bagus deh. Soalnya kalau idol tuh mereka harus nyewa. Bahkan kan idolnya K-pop itu kan punya manajemen gedung tuh, gedung manajemen tuh. Itu ya, nggak gedung dipakai YG, gedung SM itu tidak pernah dipakai untuk konser. Mungkin kecuali SM baru-baru ini ya, tapi sejak lama tuh nggak ada gitu. Jadi harus nyewa stadion gitu-gitu. Frekuensi konsernya dia ada nggak kayak berapa mostly ini? setahun sekali. Setahun sekali. Ada yang 2 tahun sekali. Jadi biasanya urutannya tuh kita abaikan debut ya. Anggap aja udah debut ya. Jadi dia comeback, jadi comeback nanti dia di TV-TV banyak tampil kayak acara dahsyatnya gitu. Habis itu nanti dia mulai tour. Nah, turnya itu yang bisa jadi konser sekali atau world konser gitu, world tour. Gitu, Pak. I see. Nah, ini berbeda sama yang gitu. Biasanya kalau JKT itu momen-momen gitu ya kayak momen penting doang, kayak anniversary, ulang tahunnya, dan momen-momen bersejarah, misalkan penampilan keberapa, itu baru di tempat-tempat yang gede. Tapi mereka tuh ada rutinannya. Gitu, kayak kajian ya. Betul, halako rutin. Dia setiap, kalau nggak salah seminggu sekali atau ya sebulan tuh ada jadwalnya. Dia tuh di teaternya buat pertampilannya. Dan buat masuk ke situ nggak gampang, Bang. Serius? Sumpah. Tinggal beli tiket? Nah, beda. Bisa. Lu beli tiketnya harus akun yang udah verified. Iya, udah di ACC. Jadi kalau nggak salah harus beli merch atau apa gitu, sampai kita tuh dianggap kompeten untuk menghadiri forum tersebut. Iya. Jadi nggak bisa kayak aku baru pengen kenalan nih sama. No, jangan harap, tidak bisa. Ya, jadi harus dianggap jadi berarti itu sangat subjektif ya dari mereka ya? Aku kurang tahu sih bagaimana mekanismenya, pasti ada standarnya. Waduh, aku baru mau kenalan, mau ke teater sekarang juga nggak bisa langsung. Ngomong-ngomong buat kenalan, iya. Nanti kita bakal bahas sampai satu topik yang menarik. Tapi sebelumnya salah satu hal yang paling aku menarik, interesting dari perkotaan tuh dia fansnya adalah fandom yang kuat walaupun dianggap aneh. Betul. Lu aneh sih memang. Nah ini nih salah satu yang kan bilang. dianggap aneh. Betul. Aku ngeliat soalnya di internet. Iya. Jadi mereka tuh cowok-cowok cupu pakai kacamata. Yang bawa tas Asus. wajib. Oh gitu. Agak kurang afdol gitu kalau nggak bawa tas Asus. Terus kayak ngedance yang ada istilahnya. Muter-muter gitu doang. Reakin lantai. Ada chant-nya tuh salah satunya reakin lantai. Gitu. Iya. Itu makanya aneh. Itu sebenarnya ada istilahnya, ada seninya, Bang. Oh iya. Namanya wotage. Wotage. Tidak seperti yang Anda pikirkan. Wotage. No, it's different. Bukan. Apa? Jadi wotage itu kalau misalkan K-pop kan dia cuman kayak nge-chant gitu doang ya. Pakai light stick. Betul. Nah, kalau di Wota itu tuh kayak tukang parkir. Ada koreonya. Iya. Jadi set. Itu beda lagu, beda gerakan. Beda. Hah? Beda chant-nya juga. Kayak misalkan beda chant, gue paham. Biasa beda gerakan, soalnya kayak muter-muter doang. Soalnya chant tuh ada hubungan sama gerakan. Hah? Misalkan kayak misalkan ini lagu yang heavy rotation atau apa? Betul. Yang hamehameha.
itu kan ada omongannya, ada chant-nya. Oh. Fans tuh banyak yang gini. Kamehameha. Ya betul. Oke. Nah, terus misalkan ada lagi lagu lain, beda lagi chant-nya. Ada yang neriakin lantai, Taiga, Faya, bla 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 bla. Sambil mention nama-nama membernya gitu. Ada liriknya. Ada liriknya. Ada liriknya. Oh, itu berarti makan tempat dong, Pak. Betul. Gimana nanti kursinya gimana dong? Nah, kalau misalkan pakai kursi ya nggak bisa ya. Iya. Tapi kalau misalkan yang berdiri, kebanyakan tuh kan kalau ada yang bagian festival ada yang kursi kan. Iya. Nah, kalau yang festival tuh mostly banyak yang gitu. Oh, jadi mereka agak merenggang gitu ya untuk Ya kayak orang moshing lah. Oh iya juga sih. Moshing in Japan way. Ketika digituin gue langsung ngerti Iya sih. kan? Artinya, oh iya juga. Fans lain juga ada berarti kan. Iya. Sebenarnya banyak irisan sama budaya musik lain ya sebenarnya. Benar sih. Cuman dengan pembawaan mereka Di sendiri. titik ini lebih cocok sama orang-orang rock and roll itu Iya daripada kan? K-pop. Lebih energik gitu. Bapak tahu nggak tempat paling nggak enak nonton konser K-pop? Di mana? Jepang. Kenapa? Udah beberapa orang pergi ke Jepang dan mungkin tidak hanya Jepang ya, ada pernah bilang Singapura juga nggak enak gitu. Kenapa? Culture-nya. Entah kenapa di sana culture-nya kalau nonton K-pop itu duduk dan diam. Jadi gini-gini dong. Nah itu yang terbiasa brutal nih kayak Indonesia, Thailand apa kesana tuh bener-bener kayak bingung sendiri. Semua orang, hey ikut nyanyi dong atau apa. Dan mereka juga nyanyi cuman diem gini dan kita berasa kalau berdiri tuh jadi kayak ngalengin gitu. Aku merinding loh. Aku itu jadi ngejawab kenapa perwotaan tuh di Indonesia merebak, mewabah. Cocok sama culture-nya. Oh gitu. Ya kan? Iya Soalnya sih. kayak kalau gini-gini mah kucing Cina tuh manggil rezeki. Nah kebalikannya ada ngomongin soal Cina Iya. ya. Oh ya. Nah kebalikannya idol-idol tuh banyak banget yang suka konser di Indonesia. Salah satunya tuh adalah fansnya kayak orang gila. Jadi mereka tuh sampai bingung, kok bisa mereka tiba-tiba mojok, terus main ular naga. Ngerti gak sih? Jadi kayak lagunya apa mereka malah dengan tempo yang lagu itu mereka main ular naga, makanya they enjoy the show. Nah itu seringkali mereka nggak nemuin di negara lain. Tapi yang kata Bang Fuad kan yang nggak enak tuh di Jepang kan nonton K-pop. Oh justru kalau K-popers Jepang tuh ini yang kayak kucing Cina itu. Iya, mereka kayak kalem banget ya. Hanya beberapa orang yang sudah pernah ke sana untuk kan mereka biasanya ngejar idolnya karena nggak ke Indonesia, mereka beli untuk ke negara lain kan. Aduh, gue kalau mau beli jangan negara Jepang deh, ke tempat lain aja karena terlalu santun ininya, terlalu tertib. Padahal kan Wota tuh dari Jepang ya Aneh idolnya. makanya. Nah di sana Wotanya juga gitu nggak ya? Siapa tahu itu untuk K-pop aja. Aku kurang ngikutin sih skena Wota sana ya, soalnya nggak ngerti bahasanya. Oh nggak ngerti bahasanya ya benar sih. Iya. Tapi menarik sih itu kayak harus jadi bahan pembelajaran saya berikutnya nih, penelitian Iya betul Pak, berikutnya. coba Bapak bikin penelitian untuk S3 Bapak. Iya betul. Wota DOG. DOG1. DOG1. OG. From OG to the OG. OG. Oh iya benar sih. OG. Benar. OG is my name. Oh yes. Oke. Yang penting bahasa Inggris. We walk the talk. Nah, salah satu yang lebih menarik dan itu menjadi jawaban menurutku kenapa fandomnya loyal, Bang. Dan aku curiga nggak bakal ada di K-pop. Apa tuh? Kita punya golden rules. Wow. You know, golden rules is hukum syara. Oh iya? Oh, Iya. ada halal haramnya. Betul, persis, sumpah. Serangkaian aturan ketat yang wajib dipatuhi seluruh member untuk menjaga profesionalisme dan citra idol. Aturan utama meliputi larangan berpacaran, nono, jangan mendekati zina, nono, Pacaran nggak boleh. wala takrobu zina, nono, nggak boleh pacaran. Walaupun sesama mereka. Kok Bapak kaget? Indis ekonomi era. Banyak sih yang nge-ship. Oh gitu. Nge-ship biasa berarti emang. Iya. Kapal-kapal sesama member banyak sih. Iya. Itu kalau Di itu mirip sih sama lapangannya. K-pop juga. Iya. Ya, Mereka tapi- lebih mending mereka berkapal daripada pacaran. Ya betul. Iya, ada. Aneh Anda semua. Iya. Ada itunya. Gak boleh merokok. Gak boleh merokok, nge-vape, nono. Gak boleh. Merusak jantung. Sesuatu yang jantung, paru-paru. Oh iya. Sesuatu yang merugikan diri itu hukumnya haram. Kamu gak boleh ya. Ya ampun. Nah, pergi ke klub malam, nono Ke juga. teater boleh. Teater boleh, show kerja. Berinteraksi pribadi dengan penggemar di media sosial. Balas-balasan? DM nggak boleh, nggak boleh. Godul basor, menundukkan pandangan. Baik. Nggak boleh. Iya. Harus dijaga percakapannya.
gitu ya. Nggak Nah, boleh. salah satu yang kata Bang Fuad kan, aku pengen ketemu. Iya. Misalkan lagi jalan nih di GI. Lihat. Terus Lewat nih. kenal tuh. Nah, No, nggak boleh. Foto kah foto? No, nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Tapi semua fans tahu itu ya. Jadi mereka menghormati apa enggak? Iya, kalau yang melanggar, fansnya melanggar, malah fansnya yang dihujat. Bahkan kadang di satu momen tuh, misalkan istilahnya tuh ngetubir, ngoceh-ngoceh di Twitter misalkan. Iya. Dia tuh bisa sampai keluarganya tuh ngelaporin keluarga si member idolnya. Iya, kayak ini mulai nggak sehat nih omongannya, kerjaannya ngehina-hina doang. Laporin. Wow. Ada beberapa kasus, nah ini menarik. Jadi ada satu kasus waktu itu, dia tuh sering nubir. Ya. Nah, cukup merebak lah, cukup gede di skena perwotaan. Dan dia waktu itu setelah agak reda kasusnya, dia ikut konser. Oke. Terus karena Wota kan banyak orang yang di depan laptop mulu, Iya. dia berhasil ngedoxing. Jadi tahu wajah akunnya walaupun anonim namanya. Nah, jadi karena orang udah pada tahu Dia siapa? wajahnya, Iya. waktu konser diteriak-teriakin. Waduh. Disuruh ngusir-ngusir terus kayak mukanya ketakutan. Iyalah. Oh iya juga ya, berarti nggak semua orang tahu mukanya kan? Nah, tapi ya itu sampai ya security-nya datang lah diurus. Tapi itu bagus tuh, karena kan di sana untuk nonton itu kan pakai tadi ya. Masalahnya ini konser Bang. Kalau konser tuh dia lebih bebas lah. Gitu. Nggak Kirain kayak di repot. teater tadi. Enggak. Kalau konser dia war tiket aja setahu. Oh gitu. Nah itu sampai datang security tuh. Waduh. Tuh cukup ya buat beberapa netizen tuh kayak ini akhirnya pembalasan setelah dia nubir-nubir Iya. idolnya. Wah itu harus dipakai tuh di budaya Iya itu kan? tuh kan. Sekarang banyak yang hate gitu nggak? Nasibnya nggak jelas tuh. Ya kayak dibiarin aja gitu. Gitu sih. Pakaian mencolok juga nggak boleh Pak. Pakaian EKB yang mencolok kita. Yang tidak mencolok tuh gimana maksudnya? Mungkin sehari-harinya. Ini soalnya kan aturan buat keseharian juga. Berarti hanya dipentas aja yang Ya, gitu ya. takutnya kan ya balik lagi ngundang perhatian, ada yang moto padahal itu. Soalnya kalau mau foto itu ada eventnya khusus Bang. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Misalkan nih kayak lagi konser gede tuh ada biasanya dua menu, dua pilihan, dua rundown sebelum konsernya. Dia tuh kita bisa beli tiket buat ini apa namanya handshake, cium tangan. Saya berangkat ya. Iya, saya berangkat mencari nafkah. Atau enggak itu foto. Oh jadi boleh pilih. Boleh. Oke, dua jenis haji gitu ya. Haji tamattu dan haji apa gitu kan? Maksudnya kan gitu ya? Beda sih, itu lebih ritual. Ya itu kayak kita mau beli tiket yang mana bisa. Gitu. Nah jadi kalau mau misalkan foto kayak gitu itu ada eventnya khusus. Oh. Jadi ya karena ada golden rules ini kan nggak bisa sembarangan. Tapi saya suka nih, karena dia ada poin melalaikan pendidikan. Berarti nggak boleh kan? Berarti kan mereka tidak mengutamakan makan gratis. Betul. Pendidikan lebih penting, betul dong? Betul. Bagus. Soalnya banyak member yang kuliah sampai kuliah. Itu harus dicontoh. Betul. Tapi wata-wata juga pada kuliah dong. Harusnya. Kalau fans kan gitu, harusnya. Iya. Tapi kalau mau bandingin sama idol nih Pak, yang K-pop ya. Iya. Kita tuh dulu, ini tuh ada beberapa yang masih dan ada yang udah enggak. Oh gitu. Contohnya, larangan berpacaran, merokok, ke klub. Tiga itu yang justru sangat dekat dengan maksiat itu dulu nggak boleh. Zaman Super Junior, zaman zaman sebelum gennya EXO nih. Jadi orang udah tahu, bahkan pakainya seragam mirip kayak KB. Jadi kalau kita lihat tampil tuh mirip-mirip tuh bajunya, kostumnya. Jadi ada golden rules juga dulu. Ada, tapi kesini-sini makin bebas. Mulai EXO aja misalkan dia udah ada yang member udah nikah gitu. Oh iya? Iya, dulu tuh kayak nggak mungkin tuh terjadi. Jadi udah mulai bertato kayak BTS tuh membernya ada yang tatoan gitu. Jadi orang udah mulai biasa gitu dengan beberapa hal kesini-sini. Nah kalau berinteraksi pribadi emang sejak dulu boleh. Oh boleh. Maksudnya boleh tuh di tempat-tempat tertentu misalkan nih nungguin idol keluar dari radio, dari TV, stasiun TV itu udah common. Di bandara Soekarno Hatta tuh pernah kayak zombie Pak. Train to Soekarno Hatta. Jadi bener-bener kayak wah. Jadi bener-bener rame banget kayak zombie itu udah biasa. Jadi beberapa poin ada yang mirip, beberapa sudah ditinggalkan oleh K-pop. Kita lebih liberal soalnya. Kami lebih konvensional. Ya betul, lebih konservatif. Jepang kan dia dari segi ini aja tertutup kan. Betul. Zaman dulunya. Sampai sekarang ini aturannya masih pakai. Iya masih ini luar alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Nah, itu salah satu, menurutku ini juga yang menjadi pengikat antara fans dan idolnya. Soalnya kayak mereka kan ada mungkin sama ya, dia tuh jadi ada nama programnya itu showroom bang. Jadi Showroom. dia kayak live TikTok sih technically, Oh, tapi ada platformnya sendiri. Oke, V-Live kalau di K-pop. Oh ada ya. Nah, jadi dia punya medsos sendiri lah, khusus idol-idol gitu kan. Dan biasanya banyak yang ngedonate lah istilahnya, Oh, kayak itu. nge-sawer gitu. Oh, bisa langsung donate? Bisa. Itu bedanya sih. Itu nggak ada kalau di situ, Enggak. Tapi kalau donate streamer sekarang kan ada teksnya, enggak, ini kayak misalkan ada satuan kayak mawar gitu lah kalau di TikTok kan. Oh, Tapi ada stiker. ada stikernya dengan currency tertentu nanti bisa ini, dan biasanya ya ini gacor-gacor ada yang total berapa M gitu sekali live. Wow, gokil. beneran izin menafkahi kemarin tuh ya. Iya kan, doain supaya semakin semangat beliin kamu stiker gitu-gitu kan. Saya berangkat dulu. Iya. Dan biasanya ntar di akhir dia tuh disebutin 3 top. Apa ya sebutannya istilahnya aku lupa. Top donatur lah ya, donatur lah, terbanyak. Gitu. Gitu. Dan ya itulah yang mengapa kalau misalkan golden rules nggak ada, ya aku yakin nggak bakalan seroyal itu juga fansnya. Iya sih, karena kan ngapain aku berjuang ujungnya kamu sama cowok lain gitu kan. Kayak ya nafkahin cewek orang kan aneh Iya, sih. ngapain ya? Bener. Ya walaupun selama di lapangan ada beberapa kasus pelanggaran ini juga. Oh gitu, dikeluarin akhirnya. Iya ada beberapa yang dikeluarin, ada yang Itu kalau bisa keluar tuh masih bisa jadi idol tempat lain nggak? kayaknya aku ragu sih. Berarti cancel culture juga berlaku Lebih di sana ya? karena ini ya, mungkin karena dimonopoli. Jadi yang besarnya itu ya 48 Sister. Oh, gitu. Jadi ya palingan bakalan jadi grup indie aja. Gak bakalan Apa bisa main di JAV gitu kan? Japan Anime Festival. Ya, itu. Itu kawan-kawan. Ya, Japan Anime Festival. Ya, Gitu, itu kan. iya, bisa jadi nge-VO. Benar. Jadi apa? Pakai kostum tuh apa tadi? Cosplay, benar. Iya. Gitu Bang Fuad. Nah, Oke. ini juga yang balik lagi tadi yang menguatkan. Soalnya kalau yang pelanggaran-pelanggaran itu ada beberapa kasus biasanya dikasih kesempatan kedua dulu. Dan itu yang intelnya tuh netizen Bang. Oh, Gitu ya sih. Kayak misalkan, di Twitter, yang aktifnya tuh komunitasnya kan di Twitter ya. Si ini nih abis ini. Makanya biasanya kalau member-member tuh suka ada setelah ada kasus nih, kasusnya apa. Nanti tuh suka dikasih julukan-julukan kasus itu. Karena kayak ada, kadang kalau nggak terlalu parah suka ada kesempatan kedua kan. Kayak boleh lagi lah buat ini, tapi ya citranya pasti bakalan buruk. Paris bakal diomongin terus tuh. Itu ya. Kita berarti fansnya, mereka sadar fansnya tuh akan mengawasi gitu ya? Itu sih pasti. Gitu. Paparazzi itu ya konsekuensi terkenal mungkin ya. Iya, tapi kalau di K-pop soalnya yang kayak gitu oleh para fans tuh dianggap sasteng namanya. Sasteng itu fans aneh atau fans yang kelainan gitu loh, fans yang udah terlalu over. Jadi mereka sepakat untuk tidak ganggu privasi idol, kecuali di tempat yang memang sudah common. Misalkan nih mau minta tanda tangan, tiba-tiba minta foto di momen-momen tertentu. Tapi kalau sampai nge-intelin itu bisa jadi malah oleh para fans diserang balik. Beda aturan kan kayak gitu. Jadi lebih kayak ngapain lu sampai tahu dia ini gitu. Sometimes kayak gitu juga. Cuman karena ini berhubungan sama kalau misalnya pelanggaran peraturan, itu kayaknya lebih dimaklumi malah. Bagus nih ada yang infoin. Kecuali emang freak aja itu bakal jadi masalah. Ada satu kasus Bang, dia tuh ini ada member, kan membernya tuh banyak kan masih underage juga kan, masih minor. Dia tuh karena ulang tahun biasanya kan suka ada project ulang tahun member gitu. Yang dibuat oleh fans itu? Betul. Nah tapi ada satu orang, waktu itu kasusnya dia bikin projectnya tuh dia pribadi, dia sendiri yang bikin. Dan jadi katanya dia tuh kayak ngirim pesan gitu, ini aku bikin hadiah bla 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 bla, tapi di kamar hotel ini kalau mau datang boleh, kalau nggak apa-apa, nggak ada siapa-siapa.
Itu fans tuh. Ada fans yang ngomong gitu. Oke. Nah, itu kan sas ya. Iya. Yang pasti member nggak bakal dateng Iya, lah. udah pastilah manajernya yang Siapapun. menikmati. Nggak mau datang, aku aja. Kayak gitu. Nah, malah ini yang dihujatnya tuh si fansnya. Iya, sama ini. aneh banget Soalnya itu freak sih. kan. Heeh. Banyak kalau itu di Idol juga, kayak kasih boneka ternyata ada kameranya, itu serem banget. Ya saseng fans gitu, ada yang dulu ada yang pernah kejadian nih, member EXO kalau nggak salah ya lupa gue, yang sampai kayak apa namanya pantiesnya, kayak underwearnya tuh ada yang dicolong gitu-gitu terus dijual di medsos gitu lah, di apa namanya? eBay. Iya ini kali ya apa namanya? Marketplace, FB, Marketplace. OLX. Oh. Apakah barang masih tersedia? Iya, ternyata dijual di situ. Nah itu kayak gitu tuh juga ada saseng-saseng gitu. Ya selalu ada aja sih ya, yang Ya, di mana-mana yang freak gitu. Gitulah. Nah, tapi balik lagi, ini ada mazhab sesat ya. Masya Allah. Ini suatu kebidahan yang musyrik, yang syirik. Berarti ada terbagi yang sesat ini ya Pak ya? Iya bang. Ini ada nama istilah khusus, Ah. yaitu wotabul. Wotabul. JJJJ. Bull in anabul. Nope, Bullying. nope. Bullshit. Hah? Bahasa Indonesia tiba-tiba lompat. Kaget tuh. Wotabul. Nah, definisi wotabul adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggemar JKT yang berperilaku tidak pantas berlebihan tidak atau pantas. bahkan Nah, bangga. tidak pantas. Tidak pantas. Tidak pantas mengekspresikan Nggak bisa kecintaan. diterusin Pak. Oh, sorry. Kecintaan mereka terhadap Oh idol. iya. Gitu. Oh, aku Ini- tahu ini siapa. Aku pernah baca beritanya soalnya. Oh iya? Ditemukan countdown di teater JKT. Itu bener nggak tuh Pak? Oh, itu kasus yang Ha-ha. FX Sudirman ya, toilet FX Sudirman. Iya, jadi kayak mungkin lagi bersih-bersih Hmm. OB-nya terus kok bau pandan gitu kan. Ternyata itu kenapa? Itu beneran terjadi. Itu mungkin Wotabul ini ya, itu. apa namanya, titik apa ya, bubble pecahnya yang paling besar. Sebenarnya budaya sakit ini tuh udah ada di kalangan ya kadang fans TikTok atau Twitter yang FOMO. Jadi biasanya member, tapi misalkan kalau AKB kan mungkin emang ada beberapa video klip tuh yang emang terbuka Ya, dan betul. foto-foto card yang terbuka. Cuman kan kalau di Indonesia mungkin karena ada norma lain jadi nggak seterbuka itu. Ya, benar. Cuman mereka melakukan hal yang sama, jadi diedit foto-foto membernya jadi aneh, terus itu diupload. pelecehan kan. Nah itu, ini Iya, nih wotabul itu berarti sejenis dengan 16 pelaku di FHUI. Iya. Jangan mereka wota. Wotabul. Wotabul. Benar. Iya. Nggak boleh itu. Nono ya. Nono. Nih, yang kayak gitu tuh kadang yang malah ngerusak udahlah kita punya stereotip jelek para wota ini, ditambah emang yang jelek beneran. Iya. Nah, yang kayak gitu. Bahkan kalau nggak salah kemarin tuh ada rumor. Ini rumor ya, aku nggak tahu bener atau enggak. Kan sekarang tuh kapten JKT itu Freya. Pasti tahu dong Bang Fuad, Freya Jayawardana. Pernah dengar, Yang tapi aku main- jujur nggak bisa bedain membernya. Oh, nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan nggak? Tahu. Oh Nah, iya yang ada itu. ya. Oh, Nah, itu Freya. Sekarang jadi ketuanya, kapten. Oh ada kaptennya gitu Iya, ya. ada. Oh ada ketuanya. Ada navigator, ada Oh ada. pendekar pedang Seksi 3. Iya, One Piece itu. Enggak. Oh, nggak nyambung lagi gue. Ada kapten sama wakil kaptennya. Oh, gitu. Nah, sekarang tuh kaptennya kan Freya. Ya. Kemarin tuh ada isu dia lagi di kantor polisi buat ngelaporin yang grok-grok itu loh. Lah Kemarin itu kan yang ngelaporin harus dia ya, nggak bisa manajemen ya? ya sebenarnya bisa aja ya mungkin. Pak aturan pemerintah emang Itu- harus pelapornya dari si korban mungkin. Atau biar lebih nyata aja sih tindakannya. Wah, capek bener ya, udah sibuk, harus ngurusin begituan. Bayar lagi biasanya kalau di polisi kan? Nggak tahu biasanya. Bayar makan kan. Di kantin kan Dia bayar. ini loh, kayak Grab kesana kan bayar, Iya, keluar uang ada juga, ongkos lah. ongkos. Iya benar. Ongkos Grab kan? Iya, ongkos Grab. Oh, hehe. Heeh. Grab dong. Iya. Gitu Bang. Dan sebenarnya kalau dari gejala-gejalanya ini lebih spesifiknya ya. Oh ini. Iya, menguntit atau membututi, menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, pelecehan verbal, mengganggu kegiatan pribadi, konten yang tidak pantas, bersikap agresif, lanjut, intimidasi, Menguntit penggemar atau lain. membutuhkan adult supaya berlebihan. Misalnya kayak apa tuh sampai ke rumahnya gitu ya? Iya. Oh. Terus ya yang aneh-aneh lah. Pasti di semua
industri hiburan ada aja kan yang menyebarkan informasi pribadi misalkan kayak makanan kesukaan dia apa. ya alamat rumah, alamat apartemen. Kirain makanan kesukaan, warna kesukaan. Enggak, itu member yang ngomong gitu ya. Di zaman lu nggak ada kayak gitu ya? Dulu kita suka tuker-tukeran biodata. Iya. Nggak ada? Kan tinggal nyari di internet. Oh iya, maksudnya ya udah oke. Beda zaman. Gitu. Ini melakukan pelecehan verbal. Nah, ini contoh FHUI kemarin. Betul. Yang FHU itu Tolong jangan jadi wota. iya, Iya, udah berbahaya. merusak citra. Udah pasti jadi wotabul nanti kan. Betul. Jangan ke toilet FX Sudirman. Iya. Pasti bakalan aneh. Iya, dan mereka adalah satu-satunya pelaku pelecehan yang dapat teater. Oh ya? Ya langsung tampil di Tampil, panggung kemarin kan, ditonton, ditonton, rame dihujat. bola. Nah, itu mampus tuh. Dan daripada jadi idol, enakan jadi mereka ya. Show-nya Oh iya. idol kan capek, mereka Mereka gitu diem doang. aja, bener. Nggak ada Nggak gerakan. ngomong. Kita yang gerakannya pengen nimpuk. Iya ya. Iya, gini-gini gitu. Iya bener. Gininya bukan ngecen. Bukan kecen ya. Wah. Ada yang mau edit? Iya. Diedit, suaranya dihilangin terus diganti lagu JKT gitu ya. Jangan Oh iya benar. Iya. Editor. Editor. Jinjo faya fai buai pa Taiga taiga tata tata taiga Cape ame karakina cape ame karakina myohon tuski Buai pa faya tora tora karakina cape ame fama ama jasupa tora taiga Jinjo seni ye taiga Wah. Gitu Bang. Dan kayak udah arigateng. Mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu terkait. Berarti apa yang harus saya lakukan Pak untuk bisa mulai menjadi wota yang diakui ke teater? Oke. Saya sering lewat sana, tapi terhenti di depan latihan panjat tebing. Oh. Nah, kan ada tuh di tengah FX tuh. Oh, iya. Nah, itu kayak aku harus ke teater nggak ya? Kayak bingung ternyata harus gimana tuh? Itu langkah pertama sih jangan jadi botabul itu pasti. Itu pasti. Jadi, dan bersihkan hati, bersihkan dan pikiran. hati. Harus Setia suci tuna. lahir dan batin. Betul. Puasa dulu nggak sebulan gitu Pak? Enggak Mutih, perlu. puasa mutih. Puasa. Jangan nonton anime, jangan nonton ini. Ya Allah, ya Nggak, buru nggak. taubat belum juga ini menyukai. yang pasti sih kalau nggak salah Sorry, ya stop itu boleh. ada beli merch atau something lah. Itu Oke. tinggal bisa dicek sih di website. Jadi aku harus beli merch dulu. Belinya emang ada di apa? Shopee Eh, atau website? aku kurang tahu ya spesifiknya kayak gimana, bisa dicek aja di website. Oh gitu. Itu buat yang pasti harus verif dulu kalau mau beli. Verif dulu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan nggak beli juga bisa kita datang ke depannya teaternya. Hah? Itu kan banyak kayak bingkai foto presiden tuh. Betul. Tapi Iya, saya member. Tahu kan yang tahu. itu? Sebenarnya ya kalau mau foto doang di situ boleh. Oh. Tapi kalau mau masuk nonton, mau handshake dong. Nah, mau itu- salim, mau sungkem. Sungkem. cuci kaki, Betul, minum nikahan. air cuciannya. Wih, berlebihan. Waduh, berasa Itu ini. bus-busan. Iya. Oke, lanjut. Megawati juga. Oh. terus. Nah, itu buat jadi sewajarnya aja sih. Oh, Biar gitu. bisa dapat. Aku nggak tahu ya kalau misalkan ada calo apa gimana. Wah, ada calonnya. Aku nggak pernah kesana sih. Cuman nah, kalau mau nyari sih banyak aja Oke. cara-cara. Bapak sendiri wota bukan? Atau ini hanya menyampaikan saja sebagai seorang Saya dosen? sempat ada saat meneliti, kok enak ya? Baik. Woi, kelanjutan. Apa lagu yang Bapak rekomendasikan untuk saya dengarkan? Mau yang gimana? Soalnya dia ada banyak. Saya suka yang bersemangat sehingga Bersemangat. saat membersihkan rumah menjadi semangat, kayak ada chanting dari dede-dede untuk menyemangati gitu. Kalau itu sih paling basic banget, happy rotation minimal. ya. Itu Pernah udah dengar. nyampe lah. Tapi pas denger itu aku berasa lagi iklan Pokari gitu. Iya. Ada lagu lain nggak? Kalau mau agak galau ini bisa. Galau? Kan kalau beberes bisa sambil mikir kan. Kadang kita suka mikir, Oke. menghayati ini agak galau. Seventeen. 17. Oh, Itu tentang cerita umur 17 tahun. bukan, Oh, bukan. tapi cerita tentang ketika dia kembali ke kampung halamannya Waduh. dan melihat kelasnya udah punya anak. Itu lagu mudik ya. Iya Oh. benar, harusnya lebaran itu. Itu cocoknya dibikin versi Jawanya. Pas banget Via Valen nyanyi. Wah, Iya kan? mantep.
kulo nyari duit di Jakarta gitu-gitu kan, terus pulang kowe mas wes rapi, gitu-gitu kan, lagu-lagu gitu loh, cocok gak sih? Bener. Iya kan? Dia Dulu kan kayak salah satu liriknya tuh dulu itu perasaan masih barbershop, sekarang udah jadi minimarket, gitu-gitu, udah berubah kotanya. Oh, kaget aku kira lu Nggak, mau nggak, pernikahan gitu ya. Kan dulu barbershop jadi minimarket. tapi- apakah minimarket mesti simbolkan kelahiran anak kalau gimana? Nggak, dia inilah kok udah berubah gitu kotanya. Ya berarti maju dong kehidupan. Apa dia nggak maju-maju? Kayak aku masih gini-gini aja. Iya ya, jangan dia yang belum move on. Iya. Bahkan dia kayaknya nggak tahu bahwa crushnya tuh udah punya gandengan. Tapi aku tahu itu Jepang banget sih lagunya. Itu pasti dari lagu Jepang ya? Diterjemahkan? Iya, bukan? dia tuh pasti nerjemahin dari Karena Jepang. nggak mungkin di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia sih kita mau 20 tahun, 30 tahun gitu-gitu aja. Oh, tapi ada satu personal Portugis favorit suka gue. aku. Apa? Personal favorit gue. Apa? Satu lagu JKT, Apa tuh? Ramadan Aku, Ramadan Kamu. Ramadan aku itu yang bareng sama ini bukan Nasi sih? Daria. Nasi Daria. Jujur, itu paling Itu keren sih. itu gacor. Lintas generasi. Lintas generasi dan gampang ngomongin ya. Benar, nyanyiinnya. benar. Itu salah satu my personal Iya, favorit. iya. Itu juga membuktikan bahwa tren lagu religi setiap Ramadan tuh masih ada. Masih ada. Selama ini udah hilang. Dulu Gigi, separah apapun lagunya, tiba-tiba lagu Ramadan. Ungu, cinta, Ramadan lagu religi. Semua band dulu punya lagu religi. Sekarang udah jarang. Tiba-tiba JKT bikin ya. Itu salah satu yang paling mind blowing sih. Ya, ya. Dan nggak tahu ya karena dia ada cabang. Kayaknya K-pop nggak tahu ada atau enggak nih. Misalkan apa nih? Dia tuh ada namanya yang impor, jadi lagunya impor. Contohnya kayak Heavy Rotation, Hisatsu Teleport, Seventeen itu kan impor semua tuh dari bahasa Jepang, Yeah. ditranslate. Makanya kadang kayak nggak enak gitu liriknya, nggak sesuai Nggak suka, nggak bahasa sesuai bahasa kita. kita. Lagu yang asli Indonesia ada nggak Pak? Ada. Oh, contohnya? Namanya ini original, lagu original contohnya Rhapsody yang bareng Lalai Manilo. Itu lagu asli tuh? Itu lagu Indonesia? cuman ada di Indonesia. Tidak Bikin di ini, misalkan Jepang juga, kita terjemahin yuk ke bahasa Jepang. nggak ada. Oh, Itu gitu. khusus Indonesia. Wow. Fortune Cookie? Oh, itu dari Jepang. Aku suka lagu itu. Iya, Aku kan? suka dance-nya. Yang apa gimana sih? Gimana sih lagunya? Gini, nah. Kamehameha. Oh, itu Kamehameha Iya, namanya. itu chant-nya Kamehameha. Fortune Cookie gitu ya. Gitu ya. Suka aku kalau Nah, gitu. itu bagus. Itu lagu tentang ini ya Pak, syirik ya? Oh, kenapa tuh? Ini kan mengharap pada jadi Tuhan dia tuh adalah kue. Itu Dia- ceritanya Umar bin Khattab bukan Pak? Waktu Itu- dulu menjadikan roti adalah berhala. Bukan. Bukan, kirain cerita itu dibaca. Jadi mungkin Freya dan kawan-kawan misalkan tuh baca Sirah Nabawi. Ya kan? Ya kan? Terus kayak ada kisah menarik nih. Nah, kita ceritakan yuk gitu. Itu lebih mirip ke Abdul Muthalib lagi ngegaca anaknya. Ngegaca anaknya. Iya, kayak sampai Iya. kapan nih dapetnya nih? Oh iya bener ya. Sampai ACC nih, unta 100 gitu. Iya. Oh menarik juga ya. Itu berarti bisa jadi loh mereka baca Sirah ya. Siapa tahu. Kan banyak yang muslim juga kalau di Indonesia. Oh iya. Freya kan muslim. Ini melodi dulu. Melodi betul. Oh. Sekarang kerudungan kan. Ya. Dan kayak dia waktu sempat ada show gede tuh dia tampil lagi kan. Aku lihat sih itu kayaknya anniversary bukan? Iya kayaknya semua gen kan banyak tuh ngumpul. Iya. Show lagi. Dan kayak cuma di Indonesia yang kerudungan. Iya ya. Kalau di nggak ada, misalkan Saudi 48 gitu nggak ada. Weh, belum. Belum ya. Kan cadaran jadinya. Unik loh itu. Tunggu. Apa tuh? Kita orang Jepang dua aja ya, orang Indonesia. Orang Indonesia nih. Iya. Kita orang Indonesia. Iya. Susah bedain member. Bener. Apalagi kalau Arab. Cadaran. Weh. Itu ada skill tersendiri tuh nanti. Iya. Unik tuh pasti. Menarik loh. Kita bahkan nggak tahu apakah dia benar-benar dia di situ. Jangan cowok. Iya bisa jadi siapapun bisa Iya. diganti. Stuntman, bisa pakai stuntman. Stun girl dong. Oh ya, stun Iya girl. ada kan stun girl. Iya kan? Saya ada satu ujian buat Bapak Fuad, buat Bang Fuad. ujian lagi. Kan udah belajar nih, kita harus ngetes seberapa Pak, saya itu kerjanya mampu. makan, Pak. Bukan belajar. Otak saya nggak nyampe. Udah, belajar dulu. Coba. Nanti Ini. saya lulusin, Pak. Kita ujian. Iya. Pertanyaannya, Bapak kalau nggak lulusin saya laporin polisi loh, Pak. Orang tua saya akan datang. Bapak dianggap sebagai pelaku. saya pukul kamu. Jangan lapor ya. Nggak Nih, apa-apa, pertanyaan. saya jadi wapres. Wah,
Pertanyaan, bagaimana dan sejauh mana keberadaan serta keterlibatan individu dengan figur idola, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan individu tersebut? Tadi nggak ada itu aja materinya. Mana tiba-tiba panjang banget. Ini mah jawabannya apa? Figur idola, action figure. Oh beda. Ini deh. Sejauh mana? Oh, aku tahu. Mungkin Membuat sorry kita ya. bersemangat nih nggak sih? Iya, dari konteks misalkan dari yang dipelajari sama Bang Fuad Wota dan Bang Fuad sendiri K-popers kan punya idol nih. Ya. Apa potensi yang bisa dimanfaatkan dari punya idol? Nah, Itu ini sih buat intinya. yang tidak suka ngidol-ngidol, dengarkan baik-baik. Bagi kami yang mengidol-idol ini, kalau konteksnya gue K-pop adalah kita tuh benar-benar bisa mempunyai penyemangat dalam menjalankan kehidupan ini. Karena nggak semua orang tuh lahir dengan privilege, di mana lingkungannya tuh cukup kondusif untuk membuat dia itu mau belajar, mau apa. Seringkali justru orang terdekat kita ini yang mematikan mimpi-mimpi kita. Ngapain sih lu gitu-gitu? Kayak bisa aja lu, gitu kan? Bisa gitu kadang dari mama sendiri, papa sendiri. Udah nggak usah ngadi-ngadi, lu tuh nggak bakat jadi begituan. Udah belajar yang benar. Mau dibayar berapa lu? Mau kerja di mana lu? Mimpi-mimpi kita yang besar kadang itu sudah lebih awal runtuh di rumah kita sendiri oleh orang terdekat kita sendiri. Sedangkan idol inilah yang melalui lagu-lagunya tadi, lirik-liriknya tadi tuh bilang kamu bisa, kamu boleh mencoba, nggak ada yang salah dengan kamu. Itu yang membuat kita tuh seringkali hanya berani memutus generasi menjadi orang atau generasi yang lebih baik. Itu sih menurutku pengaruh yang sangat signifikan. Oke, bagus jawabannya. Saya 100 deh. Wih! Bagus, 100. Nggak 11 dari 100 dari ya nggak apa-apa deh. Kita kan baik, kita nggak boleh nggak boleh gitu ya. ngomongin Iya, hujat. oke, baik. Makasih Pak. Ini Makasih, forum Pak. formal, kita Oke. harus sopan. Makasih Pak. Kita tidak boleh bercanda-canda, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Baik Pak. Makasih Oke. atas penilaiannya Karena yang sangat jawabannya bagus Iya. dan nilainya saya anggap 100 saja. Ya, Kok aja kayak nggak ikhlas gitu dia. 100 aja. ya IPK-nya tapi nanti ya dicek lagi. Ini Tapi dapat ijazah kan Pak? kan ini bimbel, nggak ada ijazah. Iya lupa. Aduh lupa. Bimbel terlalu ini, politik. bimbel. Terlalu politik. Terlalu Iya politik. lupa. Bimbingan belok. Sayang dia jadi Iya belok. jangan dong. Bimbingan belajar. Iya, belajar. Ya oke siap. Karena bagus dan dari apa namanya sopan santunnya bagus Duh, juga. iya, Pak, Nah, bener. Fuad. Iya. Saya Saya makan nyatakan- MBG dulu saya. Ini ada Robot ya, robot. baut goreng, Bau tepung. baut tepung. Oke. Baik, karena sudah habis juga waktunya Baik Pak. bimbelnya dan semoga lancar ya UTBK-nya buat Makasih Pak. jurusannya. Baik. Pengen ke Korea ya ngambil ini ya kuliahnya. TKI sih Pak rasanya. Iya benar, umur saya sih kayaknya udah nggak mungkin kuliah lagi Pak. Iya. Bimbel TKI buat ya. apa ini bimbel? Ya udah deh. Apakah lu tahu nggak ada idol Korea yang orang Indonesia Oh, Carmen. kayak Carmen gitu? Ah. Itu TKI bukan hitungannya? Iya ya. TKW, bro. TKW bukan sih? Iya sih. Iya sih, cuma nggak disiksa aja. Dan beda industri aja. Beda industri aja sih, Beda industri. nggak nyetrika. Iya. benar. Baik, beri salam. Ya, Kamu baik. kan itu? Silakan. Oh gitu. Ya kan bimbel nggak usah. Oh kayak nggak usah ya. sekolah. Muridnya saya doang lagi Pak. Iya, kan privat. Bimbel Ini privat. bimbelnya mencurigakan ya. Kok jarang ada orang di sini ya? Kok saya sendiri yang di sini? Aneh nih bimbel. Aneh banget bimbel.